Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pagi ini kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan pagi ini suasananya sangat cerah. Kita berada di kawasan Ajiat. Sekedar informasi buat para jamaah bahwa saya akan lagi bawa jemaah. Ada jemaah kita yang kecopetan. Nah, teman-teman, kalau keluarganya mau berangkat umroh, kalau keluarganya atau saudaranya ataupun kalian sendiri mau berangkat umroh, harap berhati-hati karena banyak sekarang jamaah itu yang kecopetan. Artinya semakin banyak barang-barang jamaah itu hilang. Barang-barang jamaah hilang itu bukan ketika di hotel ya, tapi keseringan mereka itu kehilangan barang-barang itu di tempat-tempat ziarah, kemudian di masjid, baik di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, karena mungkin jamaah terlalu enteng ya naruh barang-barangnya itu. Jadi kalau caranya para jemaah, kalau kalian mau naruh barang ketika kita sholat itu taruh di depan badan kita. Ketika kita sujud jangan sampai barang kita itu ada di depan kepala kita, sekiranya ada di bawah perut. Itu kalau kita mau sholat. Terus kalau kita mau ke kamar mandi, kita harus bawa sampai ke dalam kamar mandi. Karena banyak di antara jamaah yang mau masuk ke dalam kamar mandi itu barang-barangnya ditaruh di luar. Mereka anggap di luar itu nggak ada apa-apa, nggak ada orang yang mencuri. Mereka anggap orang-orang yang mau masuk kamar mandi itu, yang ada di toilet-toilet itu, tujuannya adalah mau ke kamar mandi semua, pengen buang hajat semua. Bukan. Mereka itu tersebar di mana-mana, di tempat-tempat ziarah, di toilet-toilet, bahkan di pelataran-pelataran Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Itu banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Jadi yang pertama, kemarin jamaah saya kecopetan di Masjid Kuba itu dengan modus dia jualan sorban, kemudian dia masuk ke dalam bis dan menawarkan sorbannya kepada para jamaah. Nah, ada salah satu jamaah saya yang beli sorban, padahal sorbannya sudah dibeli. Kemudian dia beli dua. Dia modusnya itu mungkin ngelihat tasnya terbuka setelah membayar itu. Kemudian sorbannya itu disodor-sodorin. Kemudian sorbannya itu disodor-sodorin gitu ya. Udah ambil aja, misalkan yang awalnya 15 real, dia turunin tuh jadi 10 real. Udah ambil 10 real gitu. Artinya tangannya itu dimasukkan ke tas sambil memasukkan juga sejadah yang dia tawarin. Udah ambil 10 real gitu. Nggak taunya dia sambil masukin sorbannya dia itu ke dalam tasnya jamaah. Ternyata dia sambil ngambil dompetnya jamaah. Dan disitulah kecopetan jamaah saya, sebanyak uangnya itu 400 real. Mungkin masih kasihan ya, dompetnya masih ditaruh lagi. Dan jamaah tidak sadar waktu itu. Nah, jamaah yang kedua itu kecopetan di pelataran Ka'bah. Jadi ketika dia sedang sholat, dia taruh tasnya itu di samping badannya, di sampingnya ya, bukan di depannya. Ditaruh di sampingnya. Selesai sholat mungkin jamaah khusyuk berdoa kayak gitu ya. Selesai mau bangkit dari sholatnya itu, selesai sholat itu, tas di sampingnya itu sudah nggak ada. Nah, kita sudah coba laporan kepada polisi, tapi polisi juga kalau cuman barang-barang kecil itu nggak terlalu respon. Nah, nanti kata polisi itu suruh lihat di belakang Safa dan Marwah. Mungkin barangnya bukan kecopetan tapi ketinggalan katanya gitu. Ada di belakang Safa dan Marwah itu tempat penitipan barang, namanya mafkudat. Di atasnya WC,
itu ada tempat penitipan barang bagi barang-barang yang jatuh, barang-barang yang barang-barang yang ketinggalan kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini kecopetan tadi pagi katanya. Tadi pagi selesai subuh dia ini lagi duduk juga sama posisinya dengan seperti kemarin. Dia cuma duduk-duduk, nggak sholat, duduk-duduk. Tasnya itu ditaruh di sampingnya dia. Tasnya itu ditaruh di sampingnya dia. Tiba-tiba selesai dia pengen kembali ke hotel, dia nggak inget tuh. Dia nggak inget. Kemudian tasnya sudah nggak ada. Nah, saya kasih tahu caranya, modusnya. Kalau di pelataran Ka'bah itu modusnya orang-orang itu untuk mencuri atau mencopet, mengambil barang-barang kita. Kita harus hati-hati dengan orang-orang luar yang ketika kita duduk-duduk di pelataran Ka'bah itu tiba-tiba mereka datang ngajak ngobrol dengan kita, ya, ngajak ngobrol dengan kita, baik laki-laki ataupun perempuan, ngajakin ngobrol kita. Kemudian dia datang dari samping satunya. Sebagai contoh nih, kita sedang menghadap ke depan, tiba-tiba datang orang dari samping kiri kita ngajakin ngobrol segala macam. Barang kita ada di sebelah kanan. Nah, tiba-tiba mereka datang dari sebelah kanan itu ngambil barang kita. Itu harus hati-hati. Ataupun modusnya ketika kita bawa tas, nih, tas ini jangan sampai begini teman-teman. Jemaah. Nih. Kita harus meletakkan tas ini di depan seperti ini. Posisi tas kita itu selalu harus ada di depan badan kita. Karena kalau di belakang kita, kalau posisi tasnya itu ada di belakang kita, maka banyak di antara jamaah yang ngasih kecopetan. Apalagi dalam kondisi yang padat ya. Dalam kondisi yang padat, banyak jamaah juga yang kecopetan. Kemudian juga modus yang ketiga itu di sana adalah ketika kita mencium Hajar Aswad, berusaha mencium Hajar Aswad atau Hijr Ismail, kita harus atau Rukun Yamani, kita harus hati-hati dengan barang-barang kita. Kalau bisa jangan bawa barang-barang, karena saat itu kita nggak akan kerasa. Saat itu orang sudah berdempet-dempetan, ya, bahkan saling sikut. Itu nafas aja susah, apalagi menjaga barang-barang. Saya pernah berebut mencium Hajar Aswad, nggak tahu kenapa jam tangan saya sudah nggak ada. Nggak tahu kenapa, bagaimana caranya dia itu mengambil jam tangan saya juga nggak ngerti. Makanya harus hati-hati. Nah, yang perlu disampaikan kepada para jamaah bahwa kita memang husnuzon, ya, husnuzon, tapi kita harus berhati-hati karena semakin banyak modus-modus yang dilakukan oleh orang-orang. Kemarin di sini di Tower Sofwa ini saya nggak tega, ada anak kecil itu ditangkap, sampai menjerit-jerit itu nggak dilepasin sama polisi. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki anak ini jualan sambil nyopet gitu. Jadi sudah diintai oleh polisi, padahal kecil banget, mungkin umurnya baru 7 tahun ya. Sampai dia menjerit-jerit, nangis, orang-orang sampai banyak yang membela. Tapi justru polisi marah-marah sama orang-orang yang membela anak kecil ini, karena memang anak kecil ini sudah banyak korbannya. Jadi modusnya itu jualan menawarkan barang-barangnya tapi sambil nyopet kayak gitu. Dia pantau, dia tahu yang mana jamaah yang sedang lengah, dia ambil barang-barangnya kayak gitu. Kayaknya harus hati-hati. Nih, saya sedang berada di pelataran Ka'bah, pelataran Masjidil Haram. Nah, saya sudah ada di pelataran Masjidil Haram. Bisa kita lihat, ini orang-orang seperti ini kan banyak teman-teman. Jadi kita nggak tahu yang mana yang benar-benar. Kadang-kadang datang sama kita ingin membantu, tapi ada juga orang-orang yang datang kepada kita itu hanya untuk memanfaatkan situasi kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, para jemaah yang harus diketahui adalah banyak di antara pelakunya itu bukanlah orang Arab ya, bukan orang Arab, bukan, tapi orang-orang luar. Saya tidak bisa sebutkan orang-orang mana, tapi yang jelas mereka ini ya oknum-oknum lah, oknum-oknum yang mungkin sudah terbiasa dan juga
memanfaatkan kebaikan orang-orang. Antara lain orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia ini orangnya nggak enakan. Jadi kalau sudah ditempel, sudah diiniin, mau dalam jualan apa aja, orang jualan aja kadang maksa-maksa kalau sama orang Indonesia, karena tahu orang Indonesia itu nggak enakan orangnya gitu. Nah, kenapa saya bikin konten ini? Karena masih banyak orang-orang yang tidak percaya kalau di tanah suci itu banyak pencopet, banyak maling ya. Mereka anggap di tanah suci itu orangnya suci-suci semua. Nah, ini saya juga termasuk orang yang seperti itu dulu. Saya termasuk orang yang tidak percaya kalau di sini itu banyak pencopet gitu ya. Banyak orang-orang yang jahat seperti itu. Tapi setelah saya sering bawa jamaah dan kejadian sering menimpa kepada para jamaah, saya semakin yakin bahwa memang Abu Jahal dan Abu Lahab itu dari dulu itu sudah ada. Jadi tanah suci ini yang suci bukan orang-orangnya, tapi tanahnya, tempatnya itu yang mulia dan suci. Kalau orang-orangnya ya sama aja kayak gitu. Di mana-mana pasti yang namanya orang-orang yang memanfaatkan situasi itu pasti ada. Jadi harus tetap berhati-hati. Oke, baik, itu saja mungkin video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.